Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minjobs di sini. Kali ini Minjobs akan berbagi lagi ya soal P3K Perencanaan tahun 2023 episode kedua. Disediakan free ebook dan juga kisi-kisi terupdate Permenpan RB. Jadi silahkan tonton sampai habis. Nah, kisi-kisi kompetensi teknis perencanaan menurut surat edaran yang terbaru dari Menpan RB tahun 2023 mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Nah, materi pokoknya untuk perencanaan ini hanya ada 4, teman-teman. Ada materi ekonomi, perencanaan, sosial, dan spasial. Jadi, pastikan teman-teman belajar 4 hal ini ya, karena ini yang pokok. Soal 1. Nah, soal 1 ini kita membahas dulu dari soal di YouTube yang episode 1 ya. Jadi, teman-teman yang sudah menjawab, ini bisa cross-check jawabannya apakah benar. Berikut yang bukan merupakan RPJM keempat tahun 2020 sampai 2024 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah A. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. B. Makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat. C. Sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia. D. Daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar industri, pertanian, kelautan, dan sumber daya alam, dan sektor jasa. E. Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Jawabannya adalah E ya, teman-teman, karena uh, yang merupakan RPJM keempat tahun 2020 sampai 2024 itu yang poin A sampai D itu benar, yang salah itu yang E, yaitu terwujudnya kesetaraan gender. Jadi sudah terwujud kesetaraan gender harapannya di tahun 2020 sampai 2024, bukan meningkatnya kesetaraan gender. Jadi kalau meningkatnya itu masih RPJM ke-1 atau pertama atau kedua, seperti itu. Oke, soal nomor 2. Pengukuran evaluasi kinerja anggaran menurut PP 90 tahun 2010 bahwa hasil berupa sebagai berikut kecuali tingkat keluaran atau output, capaian hasil atau outcome, tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, dan realisasi penyerapan anggaran. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah tingkat efektivitas. Jadi, pengukuran evaluasi kinerja itu menurut PP 90 tahun 2010 itu ada 4, teman-teman. Tidak ada tingkat efektivitas, adanya tingkat efisiensi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal materi. Ini soal yang baru ya. Soal nomor 3 tentang materi ekonomi. Yang dimaksud dalam makroekonomi adalah A. Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi dalam cakupan individual. B. Studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. C. Ilmu khusus yang di dalamnya mencakup sosiologi, sejarah, antropologi, dan geografi. D. Ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. E. Sebuah istilah yang mengacu pada setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Kira jawabannya yang mana, teman? Makroekonomi. Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena makro. Makro itu kan berarti besar ya, teman-teman. Jadi besar itu berarti dia menjelaskan perubahan ekonomi mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi secara besar seperti itu. Bukan tingkat individual. Ya, seperti itu. Untuk yang materi spesial nomor 4, spasial nomor 4 itu adalah menurut Permendagri nomor 1 tahun 2008, perencanaan wilayah kota mempertimbangkan hal berikut kecuali. Nah, ada A, aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan pertahanan, serta keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah terpadu, peran dan fungsi kawasan wisata dan industri, keterkaitan antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, atau E, keterpaduan antara lingkungan buatan dan daya dukung lingkungan alami. Untuk Permendagri nomor 1 tahun 2008 ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu peran dan fungsi kawasan wisata dan industri. Karena menurut Permendagri nomor 1 tahun 2008, perencanaan kawasan perkotaan itu ada 6 aspek ini, teman-teman.
Nah, tidak ada yang namanya aspek peran dan fungsi kawasan wisata dan industri. Seperti itu ya. Jadi ada aspek ideologi dan sampai tahap teknologi, ada pendekatan pengembangan daerah terpadu, peran dan fungsi kawasan perkotaan, keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antar kawasan pedesaan, keterpaduan antara lingkungan buatan dan daya dukung lingkungan alami, serta pemenuhan kebutuhan penduduk kawasan perkotaan. Sekarang materi sosial soal nomor 5. Sasaran dan ruang lingkup perencanaan sosial meliputi hal berikut kecuali mana yang teman-teman? Kemiskinan, disabilitas, pengangguran, korban pelecehan seksual, atau keterlantaran. Jawabannya adalah yang D ya, korban pelecehan seksual. Kenapa? Karena ada 11 hal yang menjadi ruang lingkup perencanaan sosial, mulai dari kemiskinan, disabilitas, pengangguran, keterlantaran, korban bencana, lanjut usia, korban nafsa, HIV atau AIDS, keterpencilan, terganggu mental, dan penyakit infeksi kronis. Seperti itu. Soal 6, materi perencanaan. Dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen masukan atau input, dan biaya masing-masing komponen masukan atau input suatu keluaran kegiatan adalah dokumennya namanya apa teman-teman? Apakah TOR, atau RAP, atau RAB, atau rekapitulasi usulan SBK, rekapitulasi persetujuan SBK, atau catatan penelaahan? Ini biasanya soal ini sering muncul, jenis-jenis dokumen. Jawabannya adalah yang B, RAB. Ini adalah penjelasannya teman-teman, nanti bisa di screen cap atau bisa diputar ulang ya kalau mau tahu. Terms of Reference atau TOR atau kerangka acuan kegiatan itu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan singkat mengenai keluaran kegiatan. Nah, seperti itu. Ada latar belakang, penerima manfaat, seperti itu. Kalau RAB itu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian input, dan biaya masing-masing inputnya. Seperti itu. Kalau rekapitulasi usulan SBK adalah daftar yang memuat usulan SBK. Kalau rekapitulasi persetujuan, bedanya adalah berupa daftar yang memuat SBK yang telah disetujui. Nah, kalau yang terakhir ada catatan penelaahan itu dokumen yang membuat hasil penelaahan SBK. Seperti itu. Soal 7. Nah, ini coba teman-teman komen jawabannya di bawah ya kalau tahu. Kalau enggak, Minjob akan kasih jawabannya di episode 3. Jadi jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Biar tahu terus jawabannya update. Instansi berikut ini yang banyak merencanakan perencanaan sosial kecuali yang mana? Ada Kemensos, Kemendikbud, Kemenaker, Tenaga Kerja, Kemendes, atau Kemenq. Kecuali ya teman-teman ya yang merencanakan sosial. Yang soal nomor 8 juga boleh dicoba. Yang tidak termasuk dalam indikator kinerja adalah indikator input, output, outcome, proses, atau indikator keberhasilan. Gitu ya. Boleh langsung komen di bawah ya teman-teman. Soal nomor 9 juga. Berikut ini yang bukan tipe merupakan tipe indikator kinerja. Jadi yang tidak masuk ke indikator kinerja itu apa teman-teman? Apakah kualitatif, kuantitatif, absolut, persentase, indeks, atau skor? Nah, kan indikator kinerja itu biasanya terukur ya. Jadi yang mana teman-teman? Nah, sekian dari Minjobs untuk episode 2 kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin dapat e-book dan materinya untuk kompetensi perencanaan secara gratis free ya, ini bisa WA langsung di nomornya Minjobs dan tertera di link berikut deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang pengen coba nih kemampuannya sebelum ujian nanti di bulan Maret, sekitar tanggal 10 Maret ya, pengen tahu nih sudah sejauh mana persiapannya untuk ujian tes P3K, bisa ikut simulasi tes secara free di bit.ly/P3K Crowdjobs. Sekian dari Minjobs untuk episode 2 kali ini untuk materi perencanaan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.